Julius Caesar pada tahun 59 sebelum Masehi memerintahkan bahwa informasi yang terkait senat harus ditulis dan dipasang di papan tulis besar di kota Roma. Postingan ini disebut dengan Acta Diurna atau disebut dengan Event of the Day. Andrew Pettigrew berpendapat bahwa orang-orang pada abad pertengahan lebih mencurigai informasi yang tertulis dibandingkan dengan kata-kata yang diucapkan. Era percetakan, mesin cetak sangat meningkatkan jumlah orang yang dapat menerima informasi dan dengan demikian mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyebarkan informasi tersebut. Surat kabar dan majalah seperti yang kita kenal sekarang telah berkembang dalam jangka waktu yang sangat lama. Pada tahun 1810, pencetak dan sejarawan asal Amerika, Isaiah Thomas menulis tentang kegunaan surat kabar. Informasi dalam bentuk surat kabar mulai dicetak di benua Eropa pada abad ke-15. Awalnya, publikasi pertama dicetak untuk menggambarkan suatu peristiwa tunggal. Pemberitaan ini tidak bisa dianggap remeh, seringkali bersifat propaganda atau sensasionalisme. Pettigrew memperkirakan setidaknya 400 pamflet sejarah dicetak dalam bahasa Prancis antara tahun 1494 dan 1559. Setelah itu, majalah mulai bermunculan di tempat lain, di Austria pada tahun 1610 dan di Swiss pada tahun 1611. Frankfurt Oberposta Zeitung diluncurkan pada tahun 1616, tetap diterbitkan terus-menerus hingga tahun 1866. Di Inggris, laporan berita yang meliput peristiwa luar negeri sering disebut Canons atau Corantos. Salah satu majalah berita pertama dalam berbahasa Inggris adalah buku berita yang diterbitkan pada tahun 1622, diedit oleh Thomas Archer, mantan perwira intelijen, dan diproduksi bekerjasama dengan Nicholas Bourne. Archer menyebutkan terbitan pertamanya berita mingguan yang mengkhususkan diri pada berita asing. Keluhan dari duta besar Spanyol menyebabkan semua surat kabar ditutup pada tahun 1632. Namun, pada tahun 1638, Butter dan Bourne diizinkan untuk menerbitkan kembali. Pada tahun 1641, menjelang Perang Saudara Inggris, izin pers ditangguhkan. Sensor mempunyai dampak yang mengerikan bagi perkembangan media. Perizinan adalah salah satu alasan utamanya. Buktinya, majalah berita di Eropa membutuhkan waktu 2 abad untuk muncul setelah ditemukannya mesin cetak. Di Inggris, pembatasan eksplisit terhadap pencetakan dimulai sejak tahun 1534, ketika izin kerajaan diperlukan untuk memasang mesin cetak. Peraturan selanjutnya mengharuskan percetakan untuk mencantumkan nama, lokasi, dan judul karya yang ingin mereka cetak di register pusat. Pembatasan pencetakan tampaknya telah memperbanyak umur surat suara yang ditulis tangan atau surat kabar yang ditulis tangan, karena persetujuan pemerintah hanya diperlukan untuk materi cetak. Beberapa penerbit termasuk Budiman memproduksi buletin menggunakan tim editor, jadi beberapa penerbit itu lebih memilih bikin surat kabar yang ditulis tangan, karena kalau membuat dengan mesin cetak itu terlalu banyak peraturannya. Lalu ketika Perang Saudara dimulai, semakin banyak warga Inggris mulai mendukung kebebasan pers dan menentang peraturan dan sensor. Mencapai kebebasan pers yang dianjurkan Milton menjadi tujuan pencerahan yang dan dianggap layak diperjuangkan oleh banyak orang. 1,5 abad berikutnya, pidato Milton menandai amandemen pertama yang menjadi landasan jurnalisme Amerika.